Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 1 November tahun 2022. Dan di setiap Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan sore hari ini narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu Dr. Trianang Setiawan. Beliau adalah subkoordinator bidang P2PM dan tema di sore hari ini adalah gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak atau yang biasa disingkat GGAPA. Dan Sobat Asa FM yang mau bertanya nanti juga bisa langsung ke nomor 0857 07941029. Juga bisa melalui komentar di live Facebook Radio Asa FM. Monggo bisa langsung bertanya langsung kepada narasumber kita di sore hari ini. Dan tentunya acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar, LMI Kota Blitar, dan KAI Kota Blitar. Dan tak usah berlama-lama ya sobat ya, langsung kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan pendengar Asa FM yang berbahagia. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Iya. ya. Ini kesian kalinya diundang karena di Dinas Kesehatan itu banyak sekali materi yang harus disampaikan ke masyarakat, ngaten ya dokter. Iya betul Pak. Dan ini memang sore hari ini itu temanya ini kelihatannya lagi booming ya dokter ini. Lagi Iya, viral mungkin ya. Betul. Okay. Lagi viral, dan ini supaya para pendengar Sobat Asa FM dimanapun Anda berada ini biar lebih tahu detailnya, lebih tahu jelasnya gimana, pakarnya langsung nanti yang mengulas semuanya. Dan yang mau bertanya monggo silahkan, mumpung ini langsung kita datangkan dari Dinas Kesehatan Kota Blitar. Dan tak usah berlama-lama lagi ya sobat ya, langsung kita mulai saja, monggo dokter. Iya, terima kasih. Jadi pada sore hari ini kita membahas terkait gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak gitu. Ini salah satu penyakit di mana dia menyerang pada ginjal dan sifatnya adalah akut, jadi mendadak. Jadi utamanya rata-rata dia tidak ada riwayat sakit ginjal sebelumnya gitu. Dan sangat cepat ya, progresif gitu. Jadi sangat progresif dan atipikal. Sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Dugaan besar itu karena ada bahan pembawa obat jenis sirup gitu. Dan ini yang paling banyak didominasi adalah anak-anak, di mana anak-anak usia 1 sampai 5 tahun. Kemudian untuk gejalanya, nah ini memang dia dibagi dua sih untuk lebih ininya. Ada yang memang yang gejala prodromal, jadi itu dia sebelum sakit ya. Kemudian juga ada yang gejala pada saat sakit. Nah, gejala yang khas itu adalah anuria dan poliuria. Itu ya, itu adalah gejala yang khasnya. Jadi kalau anuria itu berarti si anak ini tidak kencing sama sekali. Itu. Terus kalau poliuria berarti dia mohon maaf, oliguria gitu. Ya, oliguria yang betul mohon maaf ya. Kalau oliguria itu adalah dia kencingnya, buang air kecilnya itu dia berkurang, baik itu jumlahnya maupun dari frekuensinya. Lebih sedikit ngaten dia, tidak seperti biasa. Lebih sedikit. Nah, kemudian juga sebelum dari gejala yang khas itu
sebelumnya ada gejala ikutan. Nggih. Jadi dia gejalanya adalah infeksi saluran cerna, jadi diare, nyeri perut, kemudian juga demam Nggih, ada, kemudian juga ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, itu berupa batuk pilek. Nggih, jadi itu nggih gejala-gejala dia sebelum gejala GG apanya ini nggih. Jadi anuria, Nggih. oliguria itu yang khas. Khasnya. Iya. Dan ini didominasi anak-anak aja dokter. Iya, jadi anak-anak kurang dari 18 tahun, tapi yang paling banyak adalah usia 1 sampai 5 tahun ya. Nggih. Dan untuk tadi di awal jenengan sampaikan bahwa gejalanya tidak kencing dan mungkin disertai gejala yang lain. Dan sekarang ini musim-musim sekarang ini memang banyak sekali anak kecil batuk pilek, kemudian ada diare juga. Nah, ini kira-kira kita sebagai orang tua aja dokter, sebagai orang tua kita bagaimana mewaspadai gejala ini kan kadang jadi parno dokter. Iya. Wah ini anakku gimana? Ini mungkin apa yang bisa kita lakukan dan apalagi sekarang di tengah-tengah sirup tidak boleh. Nah ini gimana ini dokter nih? Kan orang tua khususnya bunda-bunda ini pasti panik ya ini. Biasanya kalau demam, kalau batuk pilek langsung dibelikan sirup itu sudah sembuh. Nah ini di tengah-tengah kasus seperti ini gimana kita menyikapinya dokter? Iya. Jadi yang pertama kita tidak perlu panik ya, tapi harus waspada. Jadi terutama anak-anak, orang tua yang memiliki anak-anak ya, maksudnya terutama yang usianya di bawah 6 tahun ya. Nah yang pertama harus kita waspadai adalah apakah anak kita ini memiliki gejala dengan penurunan atau frekuensi atau bahkan tidak kencing sama sekali. Nah ini mungkin biasanya dia sehari kencing berapa kali, kok ini dia berkurang. Kemudian juga beberapa jam biasanya 6 sampai 6 jam itu biasanya anak-anak harusnya kencing. Lah ini kok dilihat kok dia tidak kencing ataupun frekuen atau volumenya kok jadi sedikit padahal dia minumnya, makannya juga banyak. Nah ini yang perlu diwaspadai dan untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu juga dilihat apa ada gejalanya demam atau gejala-gejala prodromal yang saya sebutkan tadi. Tapi pada kuncinya adalah itu Jadi kalau ada anak-anak usia di bawah 6 tahun dengan gejala penurunan volume, frekuensi atau bahkan tidak berkencing, lah ini untuk menjadi kewaspadaan untuk bisa dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus yang kedua Mbak, nah ini juga orang tua ini sesuai himbauan dari Kemenkes jadi sementara untuk tidak mengkonsumsi obat-obat yang didapat secara bebas ya, terutama dalam bentuk sirup. Nah ini kita harus berhati-hati walaupun yang terakhir kemarin dari Kemenkes tanggal 28 Oktober sudah mengeluarkan surat edaran yang terbaru, ada 198 sirup yang aman yang boleh konsumsi. Tidak mengandung bahan yang berbahaya. Nah kita harus sebagai orang tua harus berhati-hati untuk mengkonsumsi obat terutama jenis sirup kepada putra-putri kita Nah itu apabila sakit, putra-putri kita sakit, nah itu untuk bisa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Jadi nanti teman-teman nakes ini yang paham yang akan pas apa untuk obatnya dan dosisnya. Nah ini juga kadang di mana bahan-bahan kimia obat-obatan ini itu kan dia di metabolisme di hati kemudian
dibuang melalui ginjal lah. Ini kadang kalau kita memberikannya tidak sesuai dosis lah, Iya, ini betul. yang berbahaya untuk kesehatan di ginjalnya. Nah, Nggih. apabila anak sakit di rumah, misalnya yang paling banyak adalah demam atau batuk pilek, Nggih. untuk eh, di kita yang pertama kita lakukan adalah terapi non farmakologi, jadi Iya. yang bukan obat-obatan, nggih. Nggih, nggih. Jadi mencukupi kebutuhan cairannya, karena kalau kita atau utamanya adalah anak-anak, kalau dia kekurangan cairan, Nggih. nggak mau minum lah, itu bisa menyebabkan demam. Nah, itu Nggih. dengan kita penuhi kebutuhan cairan si anak ini, maka demam bisa menurun. Kemudian juga yang kedua, kompres air hangat. Ini kalau misalnya ada demam, nggih. Iya. Ada demam itu kompres. Jadi kompresnya pakai air hangat, Nggih, jangan nggih. air dingin, air es atau yang lain, nggih. Air Atau alkohol biasanya. iya, atau air alkohol Iya, iya. kadang lah itu. Nggih, Jadi nggih. yang betul adalah air hangat, air ini Iya. suam-suam kuku itu, nggih. Iya, iya, iya. Ya, kemudian juga menggunakan pakaian tipis, dan apabila terdapat tanda-tanda bahaya kalau pada demam itu biasanya ya anaknya lemes, kemudian juga makan minumnya berkurang, apalagi ada kejang, kencingnya berkurang, lah itu untuk segera dibawa ke kesehatan terdekat. Fasilitas Jadi kesehatan. iya, jadi pada prinsipnya dua itu, nggih. Yang pertama adalah kita harus waspada terkait adakah kelainan, utamanya pada kencing putra-putri kita. Yang kedua adalah kita harus bijak dan hati-hati dalam mengkonsumsi obat, khususnya adalah obat cairan, Nggih, nggih. sirup dalam bentuk ya. Jadi istilahnya sebenarnya ini bukan hoax ya dokter ya. Berita-berita yang bermunculan di media sosial itu ternyata memang benar adanya, guys. Cuman ya ini kadang-kadang kita tuh alah itu kayaknya cuman hoax aja. Ternyata emang benar ya dokter. Iya, nggih. Jadi ya kita tidak perlu panik, Nggih. tapi tetap harus waspada. Dan kasus di Indonesia, nggih, dari rilis Kementerian Kesehatan 4 hari yang lalu, nggih. Jadi di Indonesia ini ada sudah 269 kasus, Mbak. Sudah 200 lebih ya dokter. Iya, 200 lebih. Nggih, nggih. Tersebar di 27 provinsi, nggih. Nggih, nggih. 270 provinsi, di mana 73 ini masih dirawat, nggih. Kemudian 39 sembuh dan ada 157 yang meninggal. Oh. Nggih. Dan untuk di Jawa Timur ini ada 25 kasus. Nggih. Nggih. Dengan yang sembuh ada 9, dirawat ada 2, dan meninggal ada 4. Oke. Nah ini dokter ada yang apa ya istilahnya sempat baca juga ya. Apakah ini memang penyakit yang masih misterius ini ya kan belum diketahui penyebabnya aja. Iya, Nah betul. penyakit yang misterius ini apakah ada kaitannya dengan vaksin COVID itu dokter? Nah ini kan rame juga ini. Iya. Ini gimana ini dokter? Iya, jadi memang, nggih, ada beberapa pendapat yang hubungannya dengan vaksin COVID. Kemudian juga ada hubungannya dengan long COVID. Nggih, Tapi nggih. setelah dilakukan penelitian, nggih, oleh ahli dan juga dari Kementerian Kesehatan, ternyata tidak ada hubungannya, Mbak. Nggih, jadi anak-anak pasien yang menderita gagal ginjal ini setelah dilakukan pemeriksaan lab, jadi diambil cairan dalam tubuhnya, itu ternyata ada yang tidak ditemukan kekebalan terhadap COVID ataupun infeksi terhadap COVID. Jadi banyak yang dia negatif hasilnya. Jadi disimpulkan para ahli bahwa tidak ada hubungan. Ya, dan dari yang terakhir memang sebagian besar, ya ini belum semua ya, sebagian besar di dalam tubuh ini mengandung zat-zat yang berbahaya yang sebagai bahan pelarut dari sirup tersebut. Oke, jadi ini
ayah bunda ya yang di rumah, khususnya yang punya anak kecil nih, ini istilahnya ketika ada berita-berita bermunculan itu mungkin bisa dicari dulu nggih sumber-sumbernya ya, karena memang kadang wah ini gara-gara dulu divaksin, kemudian ini gara-gara apa minum ini dan itu kan, seperti itu ya dokter ya. Jadi Iya, misalnya dengan adanya penjelasan yang seperti ini paling enggak sudah memberikan apa ya wawasan buat kita. Jadi sebenarnya memang penyakit ini ada, tapi kita juga bisa mencegahnya ngaten nggih istilahnya. Bukan mencegah, kalau terjadi nggih bisa iya, kita antisipasi seperti apa ngaten nggih dokter. iya, betul Mbak. Nah, ini memang kan kalau di Blitar sendiri dokter, apakah memang sudah ada istilahnya pasien yang dengan seperti ini atau mungkin masih di daerah yang luar Jawa Timur itu mungkin dokter? Iya, kalau di Kota Blitar sampai saat ini kita belum mendapat, ya alhamdulillah ya Nggih, tidak. janganlah nggih. Iya, semoga tidak ada ya, Nggih. alhamdulillah kita eh, tidak ada kasus ya, dan Nggih. semoga tidak ada, tapi kita sudah mempersiapkan ya. Jadi kita sudah koordinasi dengan seluruh vaskes, rumah sakit, klinik dan puskesmas ya. Nggih. Jadi ya di levelnya teman-teman pelayanan primer puskesmas untuk memberikan edukasi yang betul kepada Nggih. masyarakat, kemudian juga di rumah sakit juga kesiapsediaannya dalam melakukan tata laksana perawatan dan juga rujukan nggih, Nggih. ke rumah sakit. Iya, sedangkan untuk kalau di Jatim memang sudah ada ya Mbak, ada 25 gitu, tapi tidak di Kota Blitar. Nggih, nggih. Nah, ini semoga Kota Blitar masih bisa aman ya, Dokter. Iya, betul Mbak. Karena dulu saya masih ingat waktu dengan jenengan ketika tentang itu hepatitis yang misterius juga ngaten ya dokter, Iya. pernah kita bahas juga, itu kan juga semoga Blitar juga tidak Iya. ada pasiennya ngaten. Iya. Harapan kita ketika ada penyakit-penyakit yang sekarang bermunculan itu di daerah kita khususnya deh, itu nggak ada yang datang ya dokter. Iya. Nah ini untuk mungkin tadi sudah dijelaskan ya, mungkin dibalik lagi di gejalanya dokter. Tadi kan yang paling sering itu adalah berkurangnya produksi urin atau tidak mengeluarkan urin sama sekali. Nah ini mungkin selain tadi ada gangguan pernafasan, batuk pilek, kemudian ada gangguan pencernaan, mungkin ada nggak dokter penyakit penyerta yang lain yang mungkin bisa kita waspadai juga? Iya, iya, betul Mbak. Jadi yang pertama adalah yang harus kita waspadai adalah oliguria dan anuria. Yeah. Jadi tidak berkencing atau menurunnya frekuensi atau jumlah dari kencing putra-putri kita, gitu. Yeah. Itu yang pertama yang harus kita waspadai. Terus gejala yang lain, tapi ini tidak khas ya, penyakit Yeah. yang lain juga banyak, tapi yang khas dua itu tadi. Nah, yang tidak khas yang lain itu paling banyak adalah demam. Jadi dari yang tadi saya sebutkan tadi ada 269 tadi itu hampir 92% itu dia mengalami gejala demam. Kemudian juga ada gangguan di pencernaan, yaitu berupa nyeri perut, kemudian juga mual, diare, kehilangan nafsu makan. Itu Sampai tidak nafsu makan juga. iya, itu adalah gejala-gejalanya. Selain itu juga si anak ini akan tampak lemes, ditambah dengan dehidrasi, kekurangan cairan, ya. iya, bahkan sampai ada pendarahan dan bisa ada yang apabila yang sudah berat itu dia penurunan kesadaran, jadi sampai penurunan kesadaran, tidak sadar, Itu. Nah, untuk di daerah Blitar sendiri, dokter, ini ketika ada istilahnya seperti itu, apakah bisa ditangani di semua rumah sakit Blitar atau kita harus ke tempat yang rujukan gitu, dokter? Ya, jadi nanti dilihat dari stadiumnya, istilahnya, atau
atau tingkat derajat keparahan dari sakitnya. Nah, apabila memang kondisinya masih bisa ditangani, nggih, itu akan ditangani oleh fasilitas kesehatan rumah sakit yang ada di Kota Blitar. Bisa nggih Bisa istilahnya ya, nggih. tapi kalau memang derajatnya sudah berat atau tingkat keparahannya sudah berat, maka harus dirujuk. Nah, di mana kita rujukan kita ada di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, nggih. Iya. Itu nggih. Ya, tapi ya lagi kita tidak perlu khawatir, yang tidak perlu cemas, tapi kita harus waspada. Jadi selain tadi nggih, berhati-hati untuk mengkonsumsi obat, terutama iya. jenis sirup. Iya. Tapi alhamdulillah ini sudah rilis 198 obat ini sudah aman dikonsumsi. Kemudian juga kita harus mewaspadai gejala pada anak. Dan yang ketiga juga ya tetap untuk perilaku hidup sehat ya. Iya, perilaku hidup sehat, tetap mencuci tangan, kemudian juga untuk menjaga makanan. Biasanya kan anak-anak ini senangnya juga jajan ya, yang kurang sehat, kurang bersih, itu juga harus bisa dijaga. Kemudian juga ya memang ini juga musimnya juga lagi musim penghujan, jadi memang juga banyak ya, betul tadi sampaikan ada batuk pilek, gangguan pencernaan, ispa, bahkan juga demam berdarah. Demam berdarah, itu benar jadi sekali, memang agak mengaburkan. Tapi insya Allah dengan kita bisa menjaga kesehatan, pola makannya yang baik, istirahatnya cukup, menjaga kebersihan, itu insya Allah kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit ini, dan salah satunya dari gagal ginjal akut ini. Oke, nah ini yang paling penting tadi itu tadi dokter, ada sudah dirilis beberapa obat yang boleh dikonsumsi, tapi paling tidak kita juga tetap tidak bisa sembarangan di dokter. Iya, jadi betul. Ketika sakit tetap harus periksa dulu, ngaten nggih? Iya. Soalnya kan kadang-kadang memang kayak saya ini ya, seorang orang tua itu pasti selalu menyediakan obat-obatan yang misalkan bisa bisa dikasihkan ketika kondisi tertentu. Jadi mungkin kalau sekarang obat-obat itu disimpan dulu ngaten gitu. Iya. Jadi kalau sakit harus ke fasilitas kesehatan dulu nggih, ngaten nggih. Iya, disimpan dulu nggih. Jadi memang ada sih obat-obat yang dari 198 ini, ada obat-obat yang memang sebelumnya boleh dijual bebas nggih. Ya, nah nanti tetap harus ya dari ini nggih, dari apotekernya nanti juga akan dilihat nggih. Ya, contohnya ada ya ini merek ya nanti. Ya, merek ya. Banyak kan ya dokter ya. Banyak. Jadi tetap ke Vaskes aja lah yang aman katanya dokter. Teman-teman nakes ini yang paham nggih terkait obat yang aman diberikan dan dosisnya, itu juga yang penting. Nah ini ya Sobat Asa, ini sedikit penjelasan dari Dokter Triana ini, semoga bisa memberikan apa ya, wawasan gitu. Karena benar dokter, ini setelah pandemi COVID kemudian sudah mulai mereda, kemudian ada hepatitis akut itu sudah mulai mereda, sekarang bermunculan lagi, dan ini khususnya pada anak-anak ini dokter, yang membuat kita itu istilahnya apa ya, khawatir ngaten deh. Jadi ini paling tidak kita sudah bisa ada sedikit info nggih, apa saja gejalanya, apa yang harus kita lakukan ngaten nggih dokter ya. Dan itu mungkin setelah ini mungkin ada lagi tata laksana lain mungkin ya dokter, yang mungkin nanti bisa diperbarui, disampaikan lagi mungkin ke Sobat Asa ya dokter. Iya betul. Jadi untuk saat ini selain tata laksana yang sudah biasa, itu juga ada yang kemarin dari Kementerian Kesehatan sudah merilis penawarnya. Jadi atau kalau di kita bilangnya di antidotumnya, itu dari yang rilis terbaru ini dengan pemberian antidotum atau penawarnya ini, angka kesembuhannya jadi meningkat, Mbak. Syukurlah. Nah ini
harapan kita ini semakin banyak nggih, dan ini gratis nggih, gratis gratis ya, memang dokter. disediakan oleh Kementerian Kesehatan pemerintah Indonesia, dan Iya. ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Ngaten. Iya. Nggih, nggih. Oke, ini tak terasa sudah berjam 4 loh dokter. Iya. Sudah berjam 4. Memang kalau ngobrol tentang kesehatan, tentang apalagi tentang kasus-kasus yang sekarang sering terjadi itu memang tidak terasa dan kayaknya tidak cukup waktu. Hanya 1 jam ngaten ya dokter. Nggih. Nah ini mungkin sebelum kita istilahnya tutup acara ini dokter, mungkin ada closing statement dulu dari jenengan terkait materi kita di sore hari ini. Monggo dokter. Iya, terima kasih Mbak dan Sobat Asa yang berbahagia. Jadi ya memang pandemi COVID kita belum berakhir nggih, dan kita sudah ada penyakit ini, ada gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Tapi yang pasti kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, tapi untuk tetap waspada. Okay. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami, kita harus aware, harus peduli kepada putra putri kita, khususnya yang usianya di bawah 6 tahun. Utamanya gejala khasnya adalah anuri dan oliguri, jadi dia tidak kencing atau menurun. Okay. Jadi yang hafal biasanya orang tuanya, biasanya kencingnya sehari atau tiap berapa jam. Nah, ini kok jadi menurun. Nah itu untuk menjadi perhatian, walaupun apakah ada gejala yang lain atau tidak ada gejala, nah itu untuk segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, sekarang kita juga harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat, terutama kalau kita beli obat bebas. Nah ini harus kita dapat rekomendasi nggih dari tenaga kesehatan. Nah itu bisa bertanya jadi terkait keamanannya dan dosisnya itu, dan sementara ini mungkin apabila putra putri kita sakit, apalagi yang sakit-sakit ringan, itu untuk lebih mengedepankan untuk terapi yang non ini nggih, pengobatan non obat dulu ya, non farmakologis dulu. Itu misalnya pada gejala demam, itu bisa dikompres, banyak minum, istirahat, jadi seperti itu. Terus yang terakhir yang paling penting adalah untuk menjaga kesehatan kita semua, khususnya juga putra putri kita, makan yang bergizi, kemudian juga menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Jadi insya Allah dengan kombinasi itu keluarga kita akan terbebas dari berbagai penyakit ya, salah satunya dari gagal ginjal akut ini. Itu saja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Triana, ini tambahan ilmunya di bidang kesehatan. Iya. Dan nanti boleh ya kita undang ke sini lagi dokter, jangan bosan. Iya, siap Mbak. Untuk berbagi ilmu kesehatan kepada Sobat Asa FM. Dan tentunya Ayu ucapkan terima kasih yang sudah ikut gabung melalui live Facebook Radio Asa FM. Ada Ana Wijaya, kemudian ada Anis Umahati, Ibu Kembar Mbak Fatkin saja, Andi Prayoga, Mas Yulian Hadianto, Bu Wiwi Widayati yang dari Pagu Kediri, kemudian dari Nganjuk Ibu Kembar juga ikut nyimak, dan Mas Andi Prayoga dari Tulang Bawang Lampung. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan juga buat Sobat Asa FM yang mengikuti acara ini melalui frekuensi gelombang radio. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di acara Bincang Sehat minggu depan dengan tema-tema kesehatan yang tentunya menarik untuk kita bahas, menarik untuk kita simak, supaya mendapat tambahan wawasan khususnya tentang ilmu kesehatan. Dan akhirnya Ayu harus pamit undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Jangan lupa Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living life every day
late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clear.